Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami akan melanjutkan keterangan pembacaan kitab Qatrul Qais halaman 5, lafat wa kulluhum makhlukun. Saya ulangi dari tambihun. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun utawi iki iku ono pepiling siji. Saya ulangi dari tambihun. Tambihun utawi iki iku ono pepiling siji qauluhu tali dari Kiai Musannif utawi dari Kiai Musannif hamalatin nyatane lafat hamalatin wa safaratin lan lafat safaratin wa hafadhatin lan lafat hafadhatin wa katabatin dan lafat katabatin iku bi fathi akhrufiha tetep kelawan den waca fathai pira-pira hurufe hamalah safara hafadha katabah as-salasati kang telu apa huruf kang telu apa ahrufin wahia utawi hamalah safar wa hafadha wa katabah iku jam'u hamilin jama'i mufrad hamilin wa safiratin lan mufrad safiratin wa hafidin lan lafat mufrad hafidin wa katibin lan lafat katibin wa kulluhum mahlukuna wa kulluhum utawi sekabehane malaikah iku makhlukuna den dadek pira-pira malaikat kang den dadekaken wa kulluhum utawi sekabehane malaikah iku makhlukuna pira-pira malaikat kang den dadekaken au maujuduna tegese kang den wujudaken sapa malaikah wujud diwujudkan biijadillahi kelawan oleh maujudaken Allah biijadillahi kelawan oleh maujudaken Allah ijad iyahum ing malaikah kawairihim kaya liyani malaikah kulluhum makhlukuna abidullah nyatani pira-pira kaulani Allah abidullah nyatani pira-pira kaulani Allah atau abidullah kang dadi pira-pira kaulani Allah wala takulu nalan ora padha ngucap sapa malaika syai'an ing suwiji-wiji fala takula moko ora padha ngucap sapa malaika syai'an ing suwiji-wiji hatta yakulahu sehingga dawuh sapa Allah ing syai'an hatta yakulahu sehingga dawuh sapa Allah ing syai'an kama kaya dini barang silaima huwa kang utai ma iku sya'nul abidi tingkae pira-pira kaula iku sya'nul abidi tingkai pira-pira kaula al muaddibina kang den ulangi tetekromu kabeh al muaddibina kang den ulangi tetekromu kabeh sapa abid la yusafuna tur den sifati sapa malaika la yusafuna tur ora den sifati sapa malaika bidzukuratin kelawan sifat lanang wala biunusatin lan ora kelawan sifat wadon faman muka utawi sapane wong iku iktaqadah nikotaken sapa man unusatal malaikati ing sifat wadoni malaika au hunusatahum utawa ing wanduni malaika faman muka utawi emak wong fahuwa muka utawi man iku kafirun jeneng wong kafir bil ittifaqi kelawan mufakote ulama waman utai soponi wong iku i'taqad dan nikotaken sapa man dzukuratahum ing sifat lanangi malaika fahuwa muka utaiman iku fasikun jeneng fasik sapa man
iku fasikon jeneng fasik sapa man. Walaisa lan ora ono iku lahum kadhe malaika. Walaisa lan ora ono iku lahum kadhe malaika apa syahwatun syahwat ayistiyakun nafsi tegese brontoni nafsu. Ayistiyakun nafsi tegese brontoni nafsu. Wala nafsun lan ora duweni nafsu. Wala nafsun lan ora duweni nafsu sapa malaika. Fan nafsu muka utawi nafsu. Fan nafsu muka utawi nafsu iku sab'ut maratibah pitu piro-piro tingkatan. Pitu piro-piro tingkatan. Ammaroton nyatani nafsu kang banget merintai kelawan haram. Ammaroton nyatani nafsu kang banget merintai kelawan barang haram. Kelawan haram. Wa mahalluha utawi panggonani ammar. Wa mahalluha utawi panggonani ammar iku tahtasan. Iku as-sadru ono dodo. Iku as-sadru dodo. Wa junuduha utawi pira-pira boloni sadru iku al-bukhlu medit wal hisulan seneng dunyo wal hasadulan drengki wal jahlulan bodoh wal kibrulan gumedhe wasyahwatulan seneng nuruti nafsu wal ghadabulan muringan Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun qauluhu hamalatan wa safarah wa hafadhah wa katabah. Ini masalah, ini perkara yang penting, masalah lafaz hamalah, safaroh, hafadhah dan katabah. Hamalah, safarah, di lafaz hamalah sama safaroh hafadhah katabah itu semua hurufnya dibaca fathah, sedangkan hamalah jamak dari mufradnya lafaz hamilin, safaroh jamak dari mufradnya lafaz safirin, hafadhah jamak dari mufrad hafidhin, dan katabah jamak dari mufrad lafaz katibin. Ini masalah isim mufradnya. Wa kulluhum mahlukuna ay mawjuduna bi ijadillahi iyahum ka ghairihim abidullahi fala taquluna syai'an hatta yaquluhu kama huwa sya'nul abidi al-mu'adzibina la yusafuna bi dzukuratin wala bi unusatin. Jadi semua malaikat itu adalah diwujudkan oleh Allah. Allah yang menjadikan malaikat. Jadi Allah yang mewujudkan sebagaimana selain malaikat. Jadi sekalipun mau malaikat itu juga yang mewujudkan, yang menjadikan adalah Allah. Dan malaikat itu termasuk hamba-hambanya Allah. Fala yakutakuluna syai'an hatta yakulu kama huwa sya'nul abidi al-mu'adzim. Malaikat itu tidak akan mengucapkan sesuatu sehingga Allah yang dawuh. Jadi kalau Allah sudah yang dawuh, barulah malaikat mengatakan. Sebagaimana keadaan yang lain nih. Kama huwa sya'nul abidi al-mu'adzibin. Jadi seperti ini masalah keadaan beberapa hamba Allah yang diajari yang diajari masalah tata krama, masalah adabiyah. Jadi malaikat punya adabiyah. La yusafuna bi dzukurim wala bi unsatin, dan malaikat itu tidak bisa disifati dengan sifat laki-laki dan tidak bisa disifati dengan kata-kata perempuan. Faman i'taqada unusatal malaika au hunusatahum
fahuwa kafirun bil ittifaqi. Bagi siapa yang meyakini bahwa malaikat itu adalah perempuan, jadi orang itu meyakini, benar-benar yakin bahwa malaikat itu adalah perempuan. Bagaimana? Orang yang perempuan atau orang banci sama. Jadi kalau ada orang mengatakan percaya bahwa malaikat itu adalah perempuan, kalau bukan perempuan banci, itu bagaimana? Maka orang tersebut termasuk orang kafir. Sedangkan waman yang taqadah niki ittifaqul ulama, semua ulama mengatakan orang tersebut adalah kafir. Orang yang mengatakan bahwa Allah itu perempuan. Waman yang taqadah dzukuratan fahuwa fasik. Sedangkan bagi orang yang meyakini bahwa malaikat itu adalah laki-laki, hukumnya orang tersebut termasuk fasik. Jadi, kita harus paham bahwa malaikat itu tidak bisa, malaikat itu perempuan, laki-laki nggak bisa. Malaikat tidak bisa disifati laki-laki, tidak bisa disifati perempuan, tidak bisa disifati banci. Terus bagaimana? Ya Allah sih ngerti. Nah, kalau ada orang yang meyakini malaikat itu perempuan, berarti orangnya itu orang kafir. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa malaikat itu perempuan, laki-laki, berarti itu hukumnya fasik. Lebih parah kalau dianggap sebagai perempuan. Walaisa lahum syahwatun istiyaqun nasi wala nafsun fannasus sabah. Jadi malaikat itu tidak mempunyai syahwat, tidak ada nafsu, jadi nggak ada. Jadi makanya malaikat sekali diperintah sujud mesti sujud, tidak akan berhenti sujud sebelum Allah yang menyuruhnya. Itu malaikat, karena malaikat itu tidak punya nafsu. Fan nafsu, tidak punya syahwat, tidak punya nafsu. Fan nafsu sab'u maratiba ammaraton wa mahalwa as-sadr wa junuduha bismillahirrahmanirrahim summa lawamaton mukonuli. Nafsu kang akeh nacate, summa lawamaton mukonuli nafsu kang akeh nacate. Wa mahalluha utawi panggonani lawama iku alqalbu ono ati. Wa huwa utawi mahalluha iku tahta sajdi ono ngisor-ngisore pentile susu. Ono ngisor-ngisore pentile susu al aisari kang kiwa apa sajdi. Ba'da biqadri usbu'aini kelawan kira-kira rong driji. Biqadri usbu'aini kelawan kira-kira rong driji. Wa junuduha utai piro-piro boloni. Amma lawama utai piro-piro boloni lawama iku al-lawmu nacat. Iku al-lawmu nacat wal hawa lan nuruti nafsu wal makru lan nyandu poyo wal ujub lan ujub gawo wal ghaibu lan ngerasani wal ghaibatu lan ngerasani warya ulan pamir wal zulmu lan zalim wal kadhibu lan goroh wal ghaflatu lan lalya. Di nafsu mulhimatun di fan nafsu sab'un. Jadi nafsu itu dibagi menjadi 7. Tingkatannya nafsu ada 7. Yang pertama namanya lawamah. Lawamah itu nafsu yang paling parah, yang sangat-sangat mengajak kita untuk melakukan perkara yang tidak baik. Itu nafsu ammarah. Nafsu apa mungkin? Nafsu saya ulangi. Yang pertama nafsu ammarah ya.
Nafsu ammaroh, nafsu yang sangat mengajak kepada kita untuk melakukan perkara yang tidak baik, itu namanya ammaroh. Jarang orang bisa mampu menghadapi atau melawan yang namanya nafsu ammaroh. Tempatnya mana? Tempatnya nafsu ammaroh adalah as-sadru wa junuduha, al-bukhlu wal hirsu wal hasadu wal jahlu wal kufru was sahwat wal ghadabu wal ghadabu. Jadi nafsu ammaroh tempatnya ada di dada. Sedangkan teman-temannya itu apa? Teman-temannya nafsu ammaroh adalah bakhil, orang kikir, orang yang senang dunia, orang yang hasud, bodoh, takabur, mengikuti hawa nafsu, dan senangnya marah-marah. Ini nafsu ammar. Jadi kalau nafsu ammar itu sulit untuk bisa dilabrak. Kebanyakan nafsu ammar sangat mengajak kita untuk melakukan perkara yang tidak baik. Itu namanya nafsu ammar. Tempatnya mana? Tempatnya ada di dada. Nanti orang yang seperti bakhil itu sifat, maksudnya amarah, senang kepada harta dunia, menjadi orang yang hasud, orang yang bodoh. Tapi ini orangnya bakhil, senang dunia, hasud, bodoh, takabur, dan mengikuti hawa nafsu serta marah-marah. Dan ini namanya nafsu yang mengajak pada perkara tersebut adalah nafsu ammarah. Yang kedua, summa lawamatun muqanulin nafsu kang akeh nacate. Summa lawamatun muqanulin nafsu kang akeh nacate ala mahallu wa mahallu habutai panggonani lawama wa mahallu atai panggonani lawama iku alqalbu ono ing ati, iku alqalbu ati wa huwa utai qalbu iku tahta sadi ono ngisor-ngisore pentile susu al aisari kang kiwa opo sadi biqadri usbu'aini kelawan kira-kirani rong driji, kelawan kira-kira orang triji, wajunudha utawi poloni wajunudha utawi poloni au lawama iku allaumu nacat wal hawa lan nuruti hawa nafsu wal makrulan nyandu poyo wal ujbulan ujub wajunudha lan wajunudha utawi piro-piro poloni lawam ini wa mahalluha utawi nggih lawamah sudah, ammarah lawamah. Jadi yang lawamah itu tempatnya ada di sebelah kirinya nih, pentil susu yang kiri. Diperkirakan jaraknya itu 2 kali, perkiraan 2 jari. Sedangkan teman-temannya itu, temannya lawama itu apa? Senang mencela, takabur, senang mengikuti hawa nafsu, dan sukanya marah. Niki nafsunya adalah
nafsu. Saya ulangi. Jadi masalah nafsu ada 7 tingkatan. Yang pertama namanya nafsu ammaroh. Nafsu ammaroh tempatnya ada di dada. Dan nafsu ammaroh itu sangat mengajak kepada kita untuk melakukan perkara yang tidak baik. Sedangkan isinya teman-temannya nafsu yang tidak baik adalah sifat bakhil, senang kepada dunia, bodoh, hasad, bodoh, takabur, mengikuti hawa nafsu, marah-marah, dan ngerasani, waria, ria, zalim, sudah ya, syahwat, ghadab. Saya ulangi. Jadi kalau nafsu ammar ada di dada, temannya ini apa? Saudara-saudaranya bakhil, senang harta dunia, hasud, bodoh, takabur, dan mengikuti hawa nafsu serta senangnya amat marah-marah. Itu nafsu ammar. Yang kedua nafsu lawwamah. Lawwamah tempatnya ada di dalam hati, di dada, ada di bawahnya. Summa lawwamatun mukonuli nafsu kang bangsa ammar. Wariya wa mahalluha utai panggonani lawwama iku alqalbu jeroat. Wa utai mahalluha iku tahta sadyi ono ngisor-ngisore pentil susu al-aisari kang kiwa biqadri usbu'aini kelawan kira-kirani rong driji. Kelawan kira-kirani rong driji. Wa junuduha utai pira-pira boloni lawwamah iku allaumu nacat wal hawa lan nuruti hawa nafsu wal makrulan nyandu poyo wal ujbulan ujub wal hibatulan ngerasani waria ulan pamir wal dzulmulan dzalik wal kadhibu lan penggawe wal ghaflah. Jadi kalau nafsu niki, jadi nafsu yang kedua adalah nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah itu kebanyakan mencaci maki. Tempatnya nafsu lawwamah ada di bawah pentilnya susu yang kiri, diperkirakan jaraknya 3 jari. Sedangkan anak buahnya atau niki prajuritnya lawwamah adalah mencela, senang mencela orang, senang mengikuti hawa nafsu, senang marah-marah. Ada kekeliruan ya. Saya ulangi. Di isinya lawwamah, nafsu lawwamah adalah lagi prajuritnya apa? Bakhil, senang lawwamah, senang mencaci maki, senang mengikuti hawa nafsu, senang mengancam, ujub, senang ngerasani, senang ngeriak, dan zalim serta berbohong dan pelupa. Itu nafsu lawwamah. Jadi saya ulangi lagi, nafsu lawwamah itu tempatnya ada di dalam hati. Ada di dalam hati, wawala di mana? Ada di bawah pentil susu yang kiri, diperkirakan 2 jari. Sedangkan wajunudu al-laum wal hawa wal makru wal ujub wal ghibah,
si prajuritnya ini isinya saudaranya nafsu amarah apa? Senang mencaci maki, mengikuti hawa nafsu, dan mengancam serta ujub dan mengerasani, riya, zalim, pembohong, pelupa dan pelupa. Niki isinya nafsu lawamah. Jadi nafsu lawamah itu berarti orangnya itu niki senang mencaci maki, senang mengikuti hawa nafsu, senang mengikuti hawa nafsu dan suka marah-marah. Summa lawamah niki ya Allah, keliru lagi. Nafsu lawamah tempatnya ada di hati, kalau ammarah di dada. Kemudian tempatnya di mana? Ada di susu, bawah susu, pentil, di bawah pentilnya susu yang kiri, perkirakan 2 jari-jari. Yang mengikuti lawamah adalah senang mencaci maki, mengikuti hawa nafsu, senang menghina, ujub terhadap amalnya, dan senangnya ngerasani, pamer itu masuk, zalim itu masuk. Itu isinya yang ammarah, lawamah. Kemudian setelah lawamah sumah mulhimatun. Summa mulhimatun mukon nuli nafsu kang nekaaken ing kebagusan. Summa mulhimatun mukon nuli nafsu kang nekaaken ing kebagusan. Wa mahalluha utai panggonane mulhimah iku arruhu ono ing roh. Wa huwa utawi mahalluha iku tahta sadyi ono ngisore pentil susu ai al aimani kang tengen. Biqadri usbu'aini kelawan kira-kirane rong driji. Kelawan kira-kirane rong driji wa junuduha utawi pira-pira boloni mulhimah iku as-sakhawatu loman, wal qanaatu lan nerimu, wal hilmu lan aris, wat tawadhu lan tawadhu, wat taubatu lan taubah, wasabru lan sabaran, wat tahammulu lan nanggung ing rekoso. Yang ketiga, tingkatan nafsu yang ketiga namanya nafsu mulhimah. Nafsu mulhimah tempatnya itu ada pada roh. Ada tempatnya di bawah pentilnya susu yang kanan. Diperkirakan jaraknya itu berapa? 2 jari. Sedangkan teman-temannya itu, anak buahnya nafsu mulhimah adalah orangnya dermawan, senang qanaah, bijaksana, sopan santun, mudah taubah, sabar, dan menanggung kesengsaraan. Ini nanggung rekoso niki isinya nafsu mulhimah. Berarti nafsu itu tidak harus, bukan berarti nafsu itu perkara yang tidak baik, bukan. Dan ini makanya tingkatannya nafsu itu ada 7. Yang pertama namanya nafsu ammarah. Nafsu ammarah nafsu yang selalu mengajak untuk berbuat perkara yang melanggar syariat Islam. Itu ammarah. Yang kedua nafsu lawamah. Nafsu lawamah ada di hati. Tempatnya di mana? Tempat ada di bawah pentil susu yang kiri, diperkirakan jaraknya 2 jari-jari. Isinya anak buahnya apa? Nafsu lawamah. 1, senang mencaci maki, senang mengikuti hawa nafsu, senang niki dendam, kemudian senangnya ujub, dan senang ngerasani, riya, zalim, pembohong, dan pelupa.
itu nafsu lawamah. Saya ulangi lagi. Mulhimatun gini. Yang ketiga nafsu mulhimah. Nafsu mulhimah adalah nafsu yang mengajak kita untuk melakukan perkara yang baik. Wa mahalluha utawi panggonane mulhimah iku arru ana ing roh, wa utawi mahluha iku tahta sadi ana ngisore pentil susu al aimani kang tengen biqadri usbu'ihi kelawan kira-kirani rong driji. Jadi yang ketiga nafsu mulhimah itu apa? Nafsu yang mengajak kita untuk melakukan kebaikan. Tempatnya di mana? Tempatnya ini roh. Roh tempatnya di tempatnya nafsu itu ada di roh. Kemudian huwa ada di mana? Ada di bawah pentil susu yang kanan, diperkirakan jarak 2 jari-jari. Nah, isinya anak buahnya nafsu mulhim apa? Menjadi orang yang dermawan, orang qanaah, bijaksana, punya sopan santun, mau bertaubat, penyabar, menanggung kesengsaraan. Niki nafsu mulhimah. Jadi setiap keinginan kita yang mengajak pada kebaikan itu namanya nafsu mulhimah. Itu nafsu mulhimah. Kemudian setelah mulhimah namanya summa mutmainnatun muqanuli nafsu mutmainnah. Wa mahalluha utai panggonane mutmainnah iku asirru ana batini ati. Iku asirru ana batini ati wa huwa utai mahalluha iku fi janibis sadji ing dalem iringani susu. Ing dalem iringani susu al aisari kang kiwa apa sadji. Biqadri usbu'aini kelawan kira-kirani rong driji ila jihati sodri tumeka maring arah-arah dodo. Wa junuduha utai pira-pira boloni mutmainnah iku aljudu loman, wat tawakkulu lan tawakal, wal ibadatu lan ibadah, wasyukru lan nyukuri ing nikmat, waridha lan ridha, wal khasyatu lan wedi ing Allah. Wal khasyatu lan wedi ing Allah. Yang keempat isinya nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu ada di dalam hati, ada pada batinnya hati. Tempatnya ada di mana? Tempatnya itu ada di sebelah kiri, pentilnya susu yang kiri. Jadi ada sebelah kiri susu, pentil susu yang kiri. Itu namanya nafsu mutmainnah. Jaraknya berapa? Diperkirakan sama, jaraknya 2 jari. Sedangkan isinya atau anak buahnya nafsu mutmainnah satu orang yang dermawan. Ini itu sama. Tawakal, ibadah, bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmatnya Allah, ridho terhadap apa yang diberi oleh Allah, dan punya rasa takut kepada Allah. Itu namanya nafsu mutmainnah. Jadi nafsunya itu, nafsu mutmainnah itu isinya ya dermawan, tawakal, ibadah, mau mensyukuri nikmat Allah, ridho terhadap apa yang menjadi takdir Allah, serta takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang berarti 1 ammarah, 2 lawamah, 3 mulhimah, yang keempat mutmainnah, yang kelima radiyah. Oke, saya takut keliru. Mardiyah,
mukonuli nafsu kang bangsa ridho. Ala wa mahalwa utawi panggonani radiyah nafsu radiyah iku sirri ono ing batini batin. Wala'allal muradalan menono kang den karepaken biha kelawan sirri iku alqalabu sekabehane jasad. Iku alqalabu sekabehane jasad bil alifi utawi lafat alqalabu iku kelawan nganggo alif ba'dal qafi ing dalem sause qaf. Wa bi fathil lam lan kelawan den waca fathah lami. Wa huwa utawi maknani alqalabu iku jami'ul jasadi sakabehane awak. Wa junudu hatai pira bolone radiyah iku alkalamu mulya loman amane mulya wa zudulan zuhud wal ikhlasulan ikhlas wal wara'u lan wirai war riyadatu lan ngelatih nafsu wal wafa'u lan nuhoni janji wan nuhanu lan nuhoni janji summa maradiyatun mukonuli nafsu maradiyah wa mahalluha utai panggonane mardiyah iku al khafius samar wa huwa utai mahalluha iku fi janibi saji ono iringani susu al aimani kang tengen bi qadri usbu'aini kelawan kira-kirani rong driji ila ausatinna sodri tumeka maring tengah-tengahe dodo wa junuduha utawi pira-pira bolone maradiyah iku husnul khuluqi baguse pekerti wa tarkuma lan ninggal ing barang siwallahi kang sakliyane Allah wa lutfulan ulasan bil khalqi kelawan makhluk wa hamlulan oleh ndorong ing khalqu ala silahi ing ngatasi kebagusan wa safulan ngapura an dzunubihim saking pira-pira kesalahani khalqu wa hubbuhum lan demen ing khalqu wal mailu lan condong ilai min khalqu li ikhrajihim krana oleh den tokaken khalqu den tokaken min dzulumati tibaihim saking pira-pira penganiayani pepetangi watae khalqi wa anfusilan pira-pira atine khalqi ila anwari arwahihim tumeka maring pira-pira enure erwe khalqu enure khalqu summa kamilatul muqanuli nafsu kamilah mahalluha wa mahalluha utai panggonane kamilah iku al akhfa luwe samar apa mahalluha wa huwa utai mahalluha iku wasatus sadri ono tengahe dodo wa junuduha utawi pira-pira bolone kamilah iku ilmu yakini ngerti ing keyakinan wa ilmu yakini lan kahanani yakin wa haqqul yakin lan sejatine yakin lan yakin. Jadi termasuk lagi adalah nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah itu tempatnya ada di seluruh tubuh kita, ada di seluruh tubuh kita. Kemudian anak buahnya apa? Mulia, zuhud, ikhlas, waro, dan waro melatih nafsu menepati janji. Jadi menepati janji, ikhlas, waro, zuhud itu adalah nafsu, namanya nafsu radiyah. Yang keenam namanya nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah temannya di mana? Ada di al-khawiyah, lebih sama nih, sama. Temannya ada di iringan susu yang kanan, di sebelahnya susu kanan. Perkiraan 2 jari sudah sampai mana? Sampai di tengah dada. Kemudian isinya mardiyah
mardiyah itu apa? Seperti akhlaknya baik, husnul khuluqi, akhlaknya baik, meninggalkan perkara selain Allah, punya rasa belas kasihan terhadap makhluk, selalu mendorong pada kebaikan, memaafkan kesalahan orang lain, punya rasa kasihan kepada orang lain. Jadi isinya nafsu mardiyah. Kenapa? Wal mendorong kepada orang liikhrajihi ini karena sudah dikeluarkan dari kegelapan, dari perwatak-watak yang tidak baik, dari kegelapan hati, sampai dikeluarkan dari mana? Menuju mana? Menuju kepada cahaya sinarnya Allah. Ini namanya nafsu mardiyah. Akhlaknya baik. Jadi nafsu itu orang ini berarti kalau akhlaknya baik itu adalah nama nafsu mardiyah. Yang terakhir nafsu namanya nafsu kamilah, tempatnya ada di tengah dada. Tempatnya itu ada di tengah dada. Kemudian isinya atau anak buahnya sama anak buahnya ini ilmu yakin, mengerti ilmu yakin, mengerti pada keyakinan, merupakan keadaan keyakinan dan sejati hakul yakin. Nah ini sudah tingkatan yang tinggi, itu kamilah, nafsu kamilah. Jadi semua itu ada di semua, ada pada. Jadi tingkatan nafsu di sini. Tapi yang sangat membahayakan adalah nafsu ammarah. Kalau sudah nafsu ammarah, sulit kita itu menghadapinya. Mengalahkan nafsu ammarah itu sulit sekali. Sangat sulit. Nafsu ammarah karena selalu mengajak pada perkara yang tidak baik. Jadi kita tinggal kuat atau tidak menahan nafsu ammarah. Terlebih. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.